Halo, gue Randy. Depan gue kali ini adalah alat-alat gue buat ngetesin charger atau power bank. Ya, kemarin dari YouTube-nya Charger In ada ngebahas alat ini ya. Ini buat ngetes power bank sama charger. Nah, dia colok ke power bank dan hasilnya power banknya kebakar. Jadi bukan masalah dari sini ya sih sebenarnya, cuma dari settingan FNB-nya. Karena kalau kita lagi cek protokol itu kalau bisa jangan dicolokin apa-apa karena memang bisa overheat. Ya sekalian gue di sini ngejelasin gimana sih cara gue ngecekin charger sama power bank. Ya kalau kalian kayak gue suka ngeliatin charger sama power bank, jangan lupa di subscribe juga ya channelnya Charger In. Kalau kalian mau lihat power bank sama charger bagus, bisa lihat di channel sana ya. Oke, lanjut. Yang pertama untuk ngecekin protokol, gue ada pakai Power Z. Jadi untuk beberapa charger itu nggak kebaca di versi. Ini versi FNB 5 sama FNB 38 yang gue ada. Dan kadang-kadang ada protokol juga nggak kedetek di Power Z, tapi kedetek di FNB 58. Jadi kalau gue biasa gue usahain ngecekin di dua device ini. Cuma kalau udah satu udah menggambarkan, yang di Power Z gue nggak tampilin lagi. Yang paling ketara itu biasanya di charger Xiaomi. Jadi kalau di FNB dia nggak bisa kebaca, di sini masih kebaca untuk protokol PPS-nya. Terus ada dummy load, ini yang kemarin dibahas sama Charger In. Ini fungsinya buat ngecekin arusnya. Kalau gue untuk ngecekin maksimal ampernya. Jadi misalnya charger di sini ada ketahuan berapa ampere, itu gue cekin maksimalnya ke berapa, dan saat di ampere tersebut itu ada penurunan voltasenya seberapa. Terus kalau misalnya kita udah maksimalin, itu otomatis matinya nyala atau enggak. Jadi overcurrent protection-nya itu ada atau enggak di sebuah charger. Cuma sayangnya kalau yang ini kita cuma bisa ngetes ke 2 ampere ya. Ini kalau buat ngabis-ngabisin juga bisa, tapi ini bahaya banget karena ada energi yang kepake. Nah, energinya itu berubah jadi panas, tapi ini jadinya panas banget. Bahaya. Nah, kalau di sini ini juga tetap panas karena ada pembuangannya, tapi dikipasin, jadi energinya tetap ada di panas, tapi dia dikipasin lagi. Nah, ini lebih aman daripada yang dummy load yang kayak gini. Tapi untuk pengetesan gua lebih butuh yang sebesar ini, yang kayak gini. Jadi lebih jelas lah, ada tampilan displaynya juga. Nanti gua bakal contohin juga kalau misalnya kita pakai yang kecil hasilnya kayak gimana, bisa atau enggak. Terus di sini ada trigger. Ini untuk 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 sama 20. Ini buat nge-bypass aja sih. Kalau biasa kan gua kadang-kadang dari FNB 58 lebih praktis ganti-gantinya. In out, tapi harus butuh 2 kabel. Kalau ini nggak butuh 2 kabel, jadi kita manual aja ganti. Di sini ada tombolnya. Terus yang biasa gue pakai, dan ini yang gue agak beda pendapat ya sama Charger In. Kalau Charger In dibilang nyetrum nggak masalah, tapi pendapat gue juga sangat bisa salah ya. Tapi kalau ada yang ngerti, tolong bisa dikoreksi. Nah, di sini yang gue gunakan itu test pen. Nah, di sini gue ada beberapa jenis test pen ya. Kalau ini tuh nggak ada baterainya. Jadi yang gue pakai itu test pen yang nggak ada baterainya. Kenapa? Kalau yang nggak ada baterainya itu test pen yang buat ngecekin listrik AC, bukan DC. Oke, jadi cuma gini doang, dia nggak ada baterainya. Kalau dua ini ada baterainya. Ini bisa untuk AC dan, nah kalau ini biasa ada keterangannya ya, biasanya yang bagus ada keterangannya buat yang AC atau DC dari berapa volt sampai berapa volt. Nah, kalau yang ini, kalau yang ada baterainya kayak gini, ini pasti nyala, mau listrik DC maupun AC. Nah, ini ada lagi, ini contoh kayak gini. Ini lebih enak, ini lebih kelihatan nih, bisa untuk high voltage atau low voltage. Harusnya kalau yang nggak nyentrum itu kan yang low voltage. Ini gue coba nyalain aja ya. Ini contoh, ini kabelnya gue masukin ke Aldinio. Ini buat contoh aja ya. Gue bukan mau ngejelekin satu merek atau apapun ya. Kalau misalnya masih mau pakai, itu pun nggak apa-apa. Nah, ini gue kasih contoh, ini untuk yang high sama yang low ya. Kalau yang high itu buat yang voltase tinggi. Kalau yang low, gue kasih lihat di sini. Ini ke USAMS ya. Dia tetap nyala. Tapi liatin bunyinya ya. Dan gue coba ke
Aldinio. Ini gue nggak bermaksud untuk ngerusak brand apapun ya, citra brand apapun ya. Karena Usams pun nggak semuanya bisa kayak charger ori. Ya, dari situ udah kelihatan ya. Dari situ udah kelihatan. Lalu kita coba ganti ke high voltage. Ini charger biasa. Masih kebaca. Itu kenapa gue bilang chargernya itu berpotensi untuk nyetrum. Ini di high voltage. Kita coba di Usams 100 watt. Gak ada settingan ya, ini gue ganti langsung. Ini nggak keluar. Jadi memang dia nggak ada arus kencangnya, arus yang voltase gedenya. Kalau DC itu harusnya yang low, bukan yang high. Oke, ini nggak nyala, bukan berarti ini nggak bisa ngecas. Ini sangat bisa ngecas dan maksimal. Protokolnya pun maksimal. Tetap di 105 watt untuk UPS-nya. Nah, itu bedanya. Mulai kelihatan ya, kurang lebih kayak gimana. Ini lampu gue matiin sengaja supaya bisa kelihatan, lampunya bisa lebih terang. Nah, kalau kita coba cek di sini, ini ngetesnya pun kaki kalau bisa nyentuh lantai ya. Nah, ini nggak ada lampu sama sekali nih. Oke, ini yang nggak ada baterai ya. Ini nggak ada baterai. Kenapa gue arahinnya pakai ini? Ini gampang, kalian mau beli juga gampang. Jujur gue bukan ahli masalah listrik. Charger pun gue juga cuma berdasarkan pengalaman doang. Cuma ini yang gue bisa sharing ke kalian. Nah, ini nyalanya terang. Kita balik. Ini masih terang. Nah, efeknya apa? Nah, ini gue mau kasih lihat ke kalian juga. Ini electromagnetic radiation tester ya. Gue coba nyalain. Di titik yang sama ya. Gue usahain ini kabelnya nggak bakal berubah. Angkanya kalian lihat. 178 sampai mati. Ini bukan radiasi yang membahayakan ya. Ini udah sering banget dibahas di luar. Ini bukan radiasi yang berbahaya ya. Oke, kelihatan ya. Ini dia di 120-an. Jadi lumayan beda selisihnya. Gua ulang, gue cabut. Nah, ini bedanya stabilnya di sini ya. Stabilnya di sini. Ini tangan gua kalau mendekat dia nambah. Makin dekat makin nambah. Cuma kalau jauh, ini posisi yang sama. Itu dia di 150-an. Jadi ada memang sedikit lebih tinggi. Nah, ini yang gue pikirin, apakah gara-gara ini bisa jadi ghost touch atau gimana? Itu gue masih kurang ngerti sih. Cuma yang pasti kalau udah begini, ini ada potensi nyetrum. Beda sama ini Usams ini. Nah, ini gue coba kasih contoh kalau charger ori ya. Charger ori kayak gimana ya. Ini gue pakai charger orinya Samsung ya. Charger orinya Samsung. Sorry ya, kita sambil gelap-gelapan. Ini juga nggak ada. Ini kenapa yang gue bilang kriteria yang ori itu rata-rata begini. Nah, ini gue coba yang Xiaomi ya. Nah, ini di Xiaomi pun nggak ya. Masih aman. Nah, itu ada bunyi sekali. Tapi hitungannya aman. Dan itu gue masukin ke kriteria
charger ori. Dan nggak semua charger bisa kayak gitu ya. Nah ini charger Realme ya, chargernya Realme. Oke, lihat sendiri, ini gue nggak potong nih. Chargernya Realme. Kalau ori itu begitu. Dari Realme, Xiaomi, Samsung, kecuali Apple. Gue cuma ada, kebetulan gue Apple cuma ada satu ya chargernya. Itu pun charger lama. Gue nggak tahu ini karena udah rusak atau emang bawaan Apple begini. Cuma setahu gue memang produknya Apple tuh nyetrum. Nah ini produknya Apple ya. Nah ini kalau dites pakai ginian, ini masih aman nih hitungannya. Ya dikit lah nih. Dikit lah. Ya tetap nggak separah yang lain, cuma ya gitu. Ini ori Apple. Gue nggak tahu ini emang gara-gara udah rusak, udah lama, jadi kayak gitu. Tapi yang gue temukan di pengalaman gue seperti itu. Tapi ini juga nggak separah yang lain ya. Ada yang bahas karena wattnya gede. Terus ini apa? Ini 100 watt. Ini 100 watt dan nggak nyetrum. Ada yang bahas multiport, gara-gara multiport. Ini multiport tapi nggak nyetrum. Jadi kriteria charger yang baik itu kayak gimana? Ya kesimpulan gue seperti itu. Efeknya apa? Efeknya apa? Ini gue mau coba praktekin. Ini nggak berlaku ke semua HP ya. Kalau HP-nya touchscreen yang nggak rese, ya nggak akan sampai gimana banget juga. Ini gue coba contohin ke laptop gue. Ini high voltage. Kalau misalnya kita colok ke USAMS, ngecas, tetap ngecas, lampunya nyala. Ini posisinya sama ya. Posisinya sama ya. Itu salah satu kenapa yang gue bilang kenapa device bisa kesetrum. Itu kadang-kadang juga gara-gara chargernya. Dan gue nggak bisa mentoleransi itu sih. Ini gue ganti lagi ke ini ya. Langsung. Bahkan dari jauh udah kedetek. Itu perbedaannya yang pertama. Dan kadang-kadang untuk beberapa device ya, ini pun nggak selalu ya, nggak selalu. Ini bisa patah-patah. Dan ini lagi nggak sih. Nanti gue tampilin juga kalau lagi errornya kayak gimana. Oke, ini nyobain Aldinio ya, yang 100 watt. Gue belum pernah sampai kayak gini sih, cuma udah ketahuan kurang lebihnya kalau kayak gini tuh kenapa. Pertama gue kasih lihat dulu nih, lancar, mousepadnya lancar. Cuma kalau kita colok ini, Aldinio, ngecas ya. Cuma lihat pergerakan mouse-nya. Ini kalau layar HP-nya sensitif ya bisa delay atau ghost touch juga. Nah sekalian gue mau kasih contoh-contoh kasus-kasus yang udah kejadian ya, ganti charger jadi nggak ghost touch. Ini contoh
kayak gini. Ini laptop charger oke, punya satu fatal kalau pengen beli charge buat HP plus ngegame. Layar bisa mencet-mencet sendiri, pakai kabel ori sama Anker 20 watt, ini aman. Tapi balik lagi ya, Anker pun ada yang bagus, ada yang kurang ya. Kebetulan yang kemarin gue dapet kurang, dan di komen-komen pun banyak juga bilang yang pakai yang punya gue itu bermasalah. Itu juga ada. Gue nggak bilang semua Anker jelek ya, karena gue belum nyobain Anker yang versi mahalnya. Itu gue pakainya versi 3. Salah satu contoh lagi, ini gue ambil beberapa contoh aja ya. 7 bulan lalu, gue nggak ngerti kenapa pakai cooler Peltier yang magnetik. Kalau ditempel ke HP doang, keadaan cooler mati, touch gue aman. Tapi ketika gue nyalain coolernya, touch gue jadi aneh-aneh ketika diklik. Gesek-gesek juga gerak-gerak sendiri. Itu kenapa gue belum nyoba non magnetnya sih. Mungkin ada yang tahu, mohon jawab. Gue jawab, chargernya abal-abal. Lah iya beneran, sekarang gue tes pakai charger yang bagus, touchscreen gue aman. Lagi dalam keadaan coolernya aman. Coba abang bahas masalah ini. Kalau yang gue nangkep itu karena yang tadi, salah satunya elektromagnetiknya terlalu tinggi. Karena pas kita tempel ini ke item lain itu naiknya cukup jauh. Ini salah satu contoh lain juga. Jadi ini contohnya nggak cuma 1-2 ya. Udah aman. Jadi lumayan banyak. Nih lagi, kok pas gue pasang cooler ke HP jadi kayak ghost touch atau delay touch, gimana ya om? Ini gue coba bahas, tanya, mau ganti charger dan beres. Jadi itu kenapa gue sangat concern ke hal nyetrum nggak nyetrum itu bisa kejadian, walaupun nggak selalu ya, tapi itu nggak selalu ya. Kalau pada bilang masalah grounding, kalau nggak pada ngomong masalah grounding, ini semua charger HP Indonesia EU itu nggak ada groundingnya. Ya, coba ada yang ngerti listrik atau enggak? Kalau bisa bantu jawab, bisa tolong kalian bantuin ya. Oke, sekarang gue mau ngasih lihat yang ini biar mempermudah pengetesan aja sebenarnya. Kalau biasa kan gue pakai ini, terus gue colokin ke FNB 38. Nah ini gue coba di Aldinio ya. Ini harus di unlock dulu. S plus SS. Jadi bisa dipindah-pindahin dari 5 volt sampai 20 volt. Oke, gue coba nyalain di 9 volt dulu ya. Nah ini yang gue tahu cuma jalannya di 5 volt. Tapi kita coba aja. Kita coba dulu ya. Gue nggak berani pegang karena ini akan panas. Ternyata gue nggak tahu ini bisa atau enggak. Oke. Ini di 9 volt. Oh bisa. Tapi emang muternya mesti banyak ini. Jadi kipasnya belum muter, tapi ini udah jalan. 9 watt. Ini bakal panas banget. Volt 1,2 ampere. Nah ini kalau udah panas dia jalan. Nah ini bisa juga ya, berarti bisa buat ngetes di 9 volt. Jadi kayak gini. Kita coba naikin lagi ya ke 12 volt. Ini buat ngetes doang ya, buat contoh doang ya. Ke 12 volt ternyata dia tetap bisa jalan di 1,4 ampere. Ini buat pengetesan aja untuk bisa tahu
maksimum wattnya, sama ada safety atau enggak di ampernya. Jadi kalau kita udah ngelewatin ampernya kejauhan, dia mati atau enggak. Biasa gue ngetesnya kayak gitu. Cuma ini agak repot ya, soalnya putaran kecilnya aja nambahnya sedikit. Kalau ini dia ada putaran besar sama putaran kecil. Bisa juga buat ngetes, cuma agak sulit. Makanya gue jarang pakai ini. Dan ini bakal panas banget juga. Kita bikin kopi. Oke, kalau dipegang juga panas banget. Ini kalau buat ngetes-ngetes juga masih bisa, jadi nggak usah repot-repot pakai 2 kabel kayak gue biasanya. Pakai FNB, kabel masuk ke FNB baru keluar lagi. Pakai ini juga bisa. Nanti langsung ke sini. Ini gue langsung contohin lagi aja deh. Cuma kalau kayak gini kita nggak bisa lihat maksimum per kategorinya. Kalau lewat FNB kita bisa lihat 5 voltnya berapa. Oke, ini contoh aja ya. Ini yang gue suka dari alat ini. Oke, ini di 5 volt. Kita coba jalan. Kalau kelasnya El Nino harusnya sih udah ada pengamannya ya. Contoh, kita langsung mati. Jadi kita kecilin, baru nyala lagi. Itu harusnya udah aman buat device-nya. Tapi yang gue nggak suka itu charger-charger yang nyetrumnya aja. Tapi untuk overcurrent protection ini udah aman sih. Beda sama yang biasanya voltasenya itu ngedrop banget. Kalau ini kan nggak sesuai. Kita coba gas ke 9 ya. Kita langsung naikin ke 9 volt. Aman. 12 volt juga bagus. Kita coba maksimalin. Ngedrop. Oke. Jadi untuk keamanan overcurrent protection ini udah termasuk oke. Nyetrumnya aja sih yang menurut gua harusnya yang lain bisa. Kenapa ada charger ori tadi gua udah praktekin ya, bisa semua. Ini bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Pertanyaan gue sesimpel itu, kenapa produsen lain nggak bisa bikin kayak charger ini atau charger ori yang tadi gue udah tunjukin? Paling segitu aja ya, itu jadi pengatasan charger gue. Yang pertama, nyetrum enggaknya, overcurrent protection. Kalau rajin, gue ngecekin suhunya. Tapi kalau biasanya buat ngetes suhu itu gue buat pemakaian lama ya. Udah berapa kali tes itu baru gue bahas, sama protokolnya. Itu sih yang penting sih. Nah, jadi alat yang menurut gue penting itu test pen yang nggak ada baterainya. Atau bisa pakai alat ini yang bisa tahu high sama low. Bisa tahu listrik DC sama listrik AC. Oke, paling gitu dulu video gue. Gue bukan mau menjatuhkan satu merek, tapi gue mau kasih tahu pengalaman gue selama gue pakai charger, ngetesin charger kayak gimana, hasilnya kayak apa. Ya kalau kalian punya pendapat lain itu bisa ditulis di kolom komentar. Kalau pemahaman gue salah ya minta maaf, tolong dikoreksi aja di kolom komentar. Sekali lagi, gue bukan ahli listrik, gue nggak tahu mendalam tentang charger juga. Gue hanya menceritakan pengalaman gue selama menggunakan charger. Oke? Sama teman-teman kita yang ada di grup dan di komentar. Mungkin tambahan buat yang nggak ikut grup, ini ada informasi juga. Ini salah satu kabel yang gue bilang bisa ngilangin nyetrum ya. Ini udah ada yang ngetes juga. Pakai charger rakitan nih biasanya nyetrum, dan efek ghost touch pakai Del Cell masih jadi aman. Cuma ini nggak selalu ya. Kalau misalnya layarnya sensitif banget ya tetap bisa kena. Ini contoh. Ini gue bukan jualan Del Cell Maxi ya. Ini malah resistance-nya lebih gede dibanding charger-charger 100 watt lainnya. Oke, paling segitu dulu dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.